Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya aku, Reza Saputri. Baiklah guys, seperti biasanya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Reza Saputri dari Prodi S1 Farmasi A semester 2 dengan NIM 19110019 Universitas Kader Bangsa Palembang. Baiklah guys, di sini saya menjelaskan apa itu stabilitas obat. Dan di sini stabilitas juga memiliki yang pertama ketidakstabilan secara fisika, yang kedua kriteria stabilitas fisika, dan yang ketiga jenis-jenis, yang keempat ada juga prinsip dan proses laju. Dan stabilitas juga memiliki 4 pengertian, yaitu pengertian dari stabilitas kimia, stabilitas farmakologi, stabilitas mikrobiologi, dan toksikologi. Untuk lebih memperjelasnya lagi, langsung aja ya guys, lihat PPT-nya di samping. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang stabilitas obat. Stabilitas obat adalah derajat degradasi suatu obat dipandang dari segi kimia. Stabilitas obat dapat diketahui dari ada tidaknya penurunan kadar selama penyimpanan. Ketidakstabilan secara fisika. A. Perubahan struktur kristal bahan obat menunjukkan sifat polimorf, artinya mereka berkemampuan untuk muncul dalam modifikasi yang berlainan. Yang B. Perubahan keadaan distribusi melalui aktivitas pada cairan sistem berfase banyak, meningkatkan terjadinya muncul pemisahan yang mula-mula terasa hanya sebagai pergeseran. Yang C. Perubahan konsistensi dan agregat. Sediaan obat semi padat seperti salep, pasta selama penyimpanan seringkali mengeras, dan kemudian yang dalam kasus ekstrim menggarahkan pada suatu kerugian dan penerapannya. Yang D. Perubahan perbandingan kelarutan pada sistem dispersi monokuler, misalnya larutan bahan obat dapat menyebabkan terlampauinya produk kelarutan. Yang E. Perubahan perbandingan hidratasi melalui pengambilan atau pelepasan dari cairan perbandingan hidratasi, senyawa dipengaruhi dan demikian menentukan sifat. Adapun kriteria stabilitas fisika, yaitu penampilan fisika meliputi warna, bau, rasa, tekstur, bentuk sediaan, dan suhu, kekentalan, bobot jenis, viskositas. Adapun jenis-jenis stabilitas yaitu yang pertama stabilitas kimia, yang kedua stabilitas fisika, yang ketiga stabilitas mikrobiologi, yang keempat stabilitas farmakologi, yang kelima stabilitas toksikologi. Ada dua hal yang menyebabkan ketidakstabilan obat, yaitu pertama, labilitas dari bahan obat dan bahan pembantu termasuk struktur kimia, masing-masing sifat kimia dan fisika. Dan kedua, faktor-faktor luar seperti suhu, cahaya, kelembapan dan udara yang mampu menginduksi atau mempercepat reaksi degradasi bahan. Beberapa prinsip dan proses laju yang berkaitan dimaksudkan dalam rantai peristiwa. Pertama, kestabilan dan tak tercakup proses laju umumnya adalah suatu yang menyebabkan ketidakaktifan obat melalui penguraian obat. Yang kedua, disolusi diperhatikan, terutama kecepatan berubahnya obat dalam bentuk sediaan padat menjadi bentuk larutan molekular. Dan yang ketiga, perubahan absorpsi berkaitan dengan laju absorpsi ke dalam tubuh, laju distribusi obat tubuh dalam tubuh, dan laju pengeluaran obat dengan berbagai faktor. Yang keempat, kerja obat pada tingkat molekular. Obat dapat dibuat dalam bentuk yang tepat dengan menganggap timbulnya respon obat merupakan suatu proses laju. Adapun stabilitas kimia.
Stabilitas kimia suatu obat adalah lamanya waktu suatu obat untuk mempertahankan integritas kimia dan potensinya, seperti tercantum pada etiket dalam batas waktu yang ditentukan. Dan pengumpulan dan pengolahan data merupakan langkah menentukan baik buruknya sediaan yang dihasilkan. Data harus dikumpulkan untuk jenis sediaan yang berbeda. Begitu juga untuk jenis sediaan sama tetapi cara pemberiannya lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas kimia, yaitu kondisi lingkungan, 1. Paparan temperatur yang ekstrim, 2. Cahaya, 3. Kelembapan. Bentuk sediaan. Yang pertama, ukuran partikel, pH, kelarutan, bahan tambahan kimia yang spesifik. Stabilitas farmakologi. Fase farmasetik. Fase ini menentukan ketersediaan farmasetik, yaitu ketersediaan senyawa aktif untuk dapat diabsorpsi oleh sistem biologis. Fase farmakokinetik, yaitu molekul obat yang dihasilkan, ketersediaan biologis obat, senyawa aktif dalam cairan darah, pH 7,4 yang akan didistribusikan ke jaringan atau organ tubuh. Fase farmakodinamik meliputi proses fase 5 dan fase 4. Fase 4 adalah tahap interaksi molekul senyawa aktif dengan tempat aksi spesifik atau reseptor pada jaringan target, yang dipengaruhi oleh ikatan kimia yang terlibat. Fase 5 adalah induksi rangsangan dengan molekul proses biokimia, menyebabkan terjadinya respon biologis. Stabilitas mikrobiologi. Stabilitas mikrobiologi suatu sediaan adalah keadaan di mana tetap sediaan bebas dari mikroorganisme atau memenuhi syarat batas mikroorganisme hingga batas waktu tertentu. Farmakope telah mengatur kelarutan mengenai kandungan pada sediaan obat maupun kosmetik dalam rangka memberikan hasil akhir berupa obat dan kosmetika yang efektif. Stabilitas toksikologi. Stabilitas toksikologi adalah ukuran yang menunjukkan ketahanan suatu senyawa atau bahan akan adanya pengaruh kimia, fisika, mikrobiologi, dan farmakologi yang tidak menyebabkan peningkatan toksisitas secara signifikan. Adapun efek toksik dapat dibedakan menjadi yang pertama, efek toksik akut mempunyai korelasi langsung dengan absorpsi zat toksis. Yang kedua, efek toksis kronis. Zat dalam jumlah kecil diabsorpsi sepanjang jangka waktu lama. Terakumulasi mencapai konsentrasi toksis, akhirnya timbul keracunan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan toksisitas. Yang A. Dosis. Yang B. Faktor bahan penyusun. Yang C. Faktor luar. Yang D. Kondisi penyimpanan yang meliputi suhu, tekanan, kelembapan, dan cahaya. Dan kesimpulan yang terakhir, stabilitas obat adalah derajat degradasi suatu obat dipandang dari segi kimia. Stabilitas obat dapat diketahui dari ada tidaknya penurunan kadar selama penyimpanan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya guys di video selanjutnya. Nah guys, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang stabilitas obat. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya guys di video selanjutnya.